Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik sekalian? Semoga sehat selalu dan tetap semangat menjalankan aktivitasnya ya. Kembali bersama saya Kak Martono di channel Tutor Matika. Kali ini kita akan membahas materi persamaan trigonometri ya. Dimana materi ini adalah materi kelas 11 Matematika Peminatan ya. Baik, untuk contoh-contoh soalnya bisa kita lihat di sini ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri berikut. Nah, yang pertama 2 sin X sama dengan akar 3. Yang kedua 4 cos 2X plus 3 sama dengan 1. Yang ketiga tan 3X min pi per 6 sama dengan akar 3. Nah, di sini menggunakan pi ya. Nah, yang keempat cos 2x min 7 sin x min 4 sama dengan 0. Jadi di sini koefisien x-nya 1, yang nomor 2 koefisien x-nya lebih dari 1 yaitu 2 ya. Kemudian yang ketiga juga koefisien x-nya lebih dari 1 yaitu 3, kemudian ada penambahan atau pengurangan di sudutnya yaitu pi per 6 ya. Kemudian nomor 4, nah ini ada beberapa suku ya. Kemudian muncul di sini 2x ya, cos 2x, yaitu nanti sudut rangkap ini. Bagaimana cara kita menyelesaikan soal seperti ini? Baik, untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini, tentu kita harus memahami dan menguasai konsep dan rumus-rumus pada persamaan trigonometri dulu ya. Baik, kita ke konsep dan rumus yang pertama. Nah, ini satuan sudut ya, satuan sudut. Satuan sudut itu yang sering digunakan ada dua ya, yaitu derajat dan radian ya. Kalian harus bisa mengkonversi dari derajat ke radian ya, atau sebaliknya dari radian ke derajat. Nah, dari derajat ke radian bagaimana caranya? Contohnya misalkan seperti ini ya. 60 derajat sama dengan berapa pi ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Caranya seperti ini. Jadi 60 derajat ini sama dengan 60 derajat tinggal kita kalikan pi per 180 ya. Sebenarnya pi per 180 ini 1 ya artinya ya. Cuman kita akan mengubah dia ke pi. Nah, caranya kita sederhanakan saja 60 derajat dengan 180. Ini bisa ya, sama-sama dibagi 60 bisa. Ini 1, ini 3. Maka 60 derajat ini sama dengan pi per 3. Nah, seperti itu ya caranya. Kemudian sebaliknya mengubah dari radian ke derajat. Contohnya. Nah, contohnya misalkan ini 2 per 3 pi sama dengan berapa derajat. Nah, caranya bagaimana? Mengubah ke derajat. Oke, caranya seperti ini. 2 per 3 pi ya sama dengan 2 per 3 pi lagi kita tulis dikali. Nah, kalau tadi dari derajat ke radian itu kita kali pi per 180. Sekarang kita balik ya, kita balik dikali 180 derajat per pi. Nah, seperti itu. Pi-nya bisa kita coret. Nah, sehingga tinggal kita kali 180 dibagi 3 bisa ya. Bisa kita coret dulu. 180 dibagi 3 yaitu 60 derajat. 2 kali 60 derajat sama dengan 120 derajat. Nah, seperti itu ya. Itu cara mengubah dari radian atau pi di sini diubah ke derajat ya. Oke, selanjutnya konsep selanjutnya adalah kuadran ya. Jadi di kuadran ini nanti yang menentukan nilai dari sin, cos, tan dan kebalikannya ya. Apakah tandanya negatif atau positif ya. Kuadran itu ada 4 ya. Nah, ada 4 yaitu di sini kuadran 1, kuadran 2, di sini kuadran 3, di sini kuadran 4. Kuadran 1 itu di antara 0 derajat sampai 90 ya. Jadi kuadran 1 antara 0 derajat dan 90 derajat. Jadi di kuadran 1 ini semuanya positif ya. Semua positif. Nilainya semuanya positif, nggak ada yang negatif. Yaitu dari
sin, cos, tangen ya. Kebalikannya juga, kebalikan sin yaitu apa? Kosekan, kebalikan cos yaitu sekan, dan kebalikan tan yaitu kotan. Nah, semuanya nilainya positif. Untuk kuadran 2 antara 90 derajat dan 180 derajat ya. Nah, untuk kuadran 2 ini yang positif adalah sin ya. Sin bernilai positif. Sin dan kebalikannya yaitu kosekan. Ya, bernilai positif. Kuadran 3 ya. Kuadran 3 antara 180 dan 270 ya. Kalau di kuadran 3 ini yang positif adalah tangen ya. Tan dan kebalikannya yaitu kotan, atau kita tulis kot saja, bernilai positif ya, bernilai positif. Kemudian kuadran 4. Kuadran 4 itu antara 270 sampai 360 ya. Kalau di sini berarti yang belum apa nih? Yaitu cos ya. Cos bernilai positif, sama kebalikannya yaitu sekan bernilai positif. Nah, seperti itu. Ini harus kalian pahami dulu ya, untuk menentukan nanti tanda dari nilai sin kostannya, apakah negatif atau positif. Nah, itu kuadran. Selanjutnya adalah trigonometri sudut istimewa. Apalagi ini ya, ini yang sangat penting dalam persamaan trigonometri. Untuk sudut istimewa, nilainya bisa dilihat pada tabel berikut ini ya. Sebenarnya masih banyak sudut istimewa yang lain, yaitu kelipatan dari sudut-sudut ini ya. Tapi cukup kita menghafal yang 0 sampai 90 saja. Oke, kita lihat pada tabel ya. Sin 0 nilainya 0, 30 setengah, 45 setengah akar 2, 60 setengah akar 3, 91 ya. Untuk cos kita balik saja, yaitu dari kanan ke kiri tadi ya, nilai dari sin. Sin 0 berarti, cos 0 berarti 1, cos 30 setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2 sama ya dengan sin 45, cos 60 setengah, cos 90 0 ya. Kemudian tangen. Di video sebelumnya kita sudah pernah membahas perbandingan trigonometri, yaitu tangen itu adalah sin per cos ya. Berarti untuk tan 0 yaitu 0 per 1 ya 0 ya. Kemudian tan 30 setengah per setengah akar 3 nanti diperoleh sepertiga akar 3. Tan 45 setengah akar 2 per setengah akar 2, nah, karena sama hasilnya 1. Tan 60 setengah akar 3 per setengah, setengahnya kita coret, tinggal hasilnya akar 3 ya. Kemudian untuk tan 90 1 per 0 ya, tidak terdefinisi. Nah, ini harus kalian hafal ya tabelnya. Untuk yang sudut istimewa yang lebih dari 90 paling nanti beda tandanya min sama plus saja ya. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah ini rumus-rumus persamaan trigonometri ya. Ini juga penting untuk kalian pahami dan kalian hafal ya. Rumus yang pertama untuk sin ya. Untuk persamaan yang pertama, sin X sama dengan sin alfa. Jadi untuk soal persamaan sinus nanti kita akan ubah seperti ini dulu ya. Sin X sama dengan sin alfa. Nah, kemudian kita akan mencari nilai X yang memenuhi apa saja. Rumusnya kita gunakan ini ya. Untuk mencari X-nya kita gunakan rumus ini. X sama dengan alfa plus K kali 360. Alfanya ya sesuai sudut yang di sini ya. Oke, atau nih ada dua ya. Atau yang satunya, nah bedanya di sini. Yang kedua kita pakai 180 min alfa. Kalau tadi kita pakai alfa saja, sekarang di sini 180 min alfa. Nah, maksudnya ini di kuadran 2, kalau ini kuadran 1 ya. Oke, seperti itu. Atau bisa juga nanti kalau soalnya menggunakan pi, maka kita gunakan ini ya. X sama dengan alfa tambah K kali 2pi. Sebenarnya sama saja ya, 360 derajat itu kan 2pi ya. Atau menggunakan ini. Nah, X sama dengan pi min alfa ditambah K kali 2pi ya. Pi itu 180. Kemudian untuk yang persamaan kosinus. Nah, persamaan kosinus cos X sama dengan cos alfa. Maka rumusnya kita pakai ini ya. Untuk mencari X-nya, X sama dengan alfa ditambah K kali 360.
Atau yang kedua, X sama dengan min alfa tambah K kali 360. Nah, kalau sin tadi pakai 180 min alfa, kalau di cos cukup pakai min alfa ya. Nah, itu cara mengingatnya. Atau bisa juga kalau soalnya nanti dalam radian pi ya, pakai pi, kita pakai ini, kita ubah 360 jadi 2 pi ya. Yang di sini juga sama ya. Selanjutnya persamaan tangen ya. Tan X sama dengan tan alfa. Rumusnya kalau di sini kita cuman pakai satu ya, nggak ada ataunya. Jadi cukup X sama dengan alfa tambah K kali 180. Ini saja yang kita gunakan. Nah, atau kalau menggunakan pi radian, nah ini ya, kita ubah 180 menjadi pi. X sama dengan alfa tambah K kali pi. Nah, ini rumus-rumus persamaan trigonometri yang harus kalian hafal ya. Oke, selanjutnya kita akan ke contoh soal yang pertama ya. Nah, contoh soalnya seperti ini. Yang tadi ya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2 sin X sama dengan akar 3 untuk X lebih besar atau sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, perhatikan batasnya ini ya, menggunakan derajat ya. Berarti penyelesaiannya nanti semuanya sudutnya menggunakan derajat ya, satuannya derajat. Nah, oke, cara menyelesaikannya gimana sekarang? Sesuai dengan rumus sin tadi, persamaan sin, kita ubah menjadi apa? Kita ubah dulu menjadi sin X sama dengan sin alfa ya. Oke, kita ke soalnya yaitu 2 sin X sama dengan akar 3. Nah, ini kan belum berbentuk sin X sama dengan sin alfa. Masih ada koefisiennya 2, kita pindah ruas dulu ya. Nah, berarti sin X sama dengan apa nih? Aljabarnya berarti akar 3. Akar 3 per 2 atau setengah akar 3. Nah, kalau kalian sudah menghafal di tabel tadi ya, nilai trigonometri untuk sudut istimewa, setengah akar 3 ini sin berapa? Nah, gitu ya. Sin X sama dengan setengah akar 3 itu sin berapa? Sin 60. Sin 60 ya. Nah, nilai X yang memenuhi berapa saja? Nah, gini caranya. Kalau untuk koefisien X-nya 1 doang ya, 1 aja, koefisien X-nya perhatikan ya. Jadi tanpa menggunakan rumus yang tadi itu bisa. Kita tinggal menggunakan kuadran saja ya. Jadi nilai X ini ada yang nilainya setengah akar 3 positif ya, itu ada 2 untuk sin. Itu pada kuadran 1, di kuadran 1 ya. Berarti di kuadran satunya ya X-nya tetap ya 60 derajat. Nah, yang kuadran 2-nya ya, nilai sin yang positif ada di kuadran 1 dan kuadran 2 ya. Untuk yang kuadran 2-nya berarti kita gunakan X sama dengan 180 min yang di kuadran 1, min 60 ya. Itu X sama dengan 120. Nah, sudah, berarti kita sudah mendapatkan 2 nilai X yang memenuhi, yaitu X sama dengan 60 dan X sama dengan 120. Oke, berarti HP-nya, himpunan penyelesaiannya adalah 60 dan 120 ya. Jadi tanpa menggunakan rumus persamaan trigonometri kita bisa menentukan nilai X yang memenuhi kalau koefisien X-nya cuma 1 ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 4 cos 2X tambah 3 sama dengan 1 untuk X lebih besar sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 360. Nah, perhatikan batasnya juga menggunakan derajat ya. Maka penyelesaiannya nanti sudut-sudutnya kita menggunakan derajat. Nah, ini persamaan cos ya. Berarti nanti kita ubah persamaan ini ya. Persamaan ini menjadi cos X sama dengan cos alfa ya. Oke, kita tulis soalnya dulu. Kita tulis ulang 4 cos 2X ditambah 3 sama dengan 1 ya. Nah, perhatikan di sini masih ada plus 3 ya. Jadi yang gampang kita selesaikan dulu 3-nya pindah ruas ya. Jadi 4
cos 2x ya, cos 2x sama dengan 1 dikurang 3 berarti ya. 1 dikurang 3 min 2. Nah, selanjutnya masih ada 4 nih. Kita bagi dulu ya. Jadi cos 2x sama dengan min 2 per 4. Min 2 per 4 berapa? Ya. Min 2 per 4 berarti kita sederhanakan minus setengah. Minus setengah. Nah, kita ubah ke bentuk yang ini ya. Kita ubah menjadi bentuk ini. Cos 2x ini sama dengan cos berapa? Cos yang negatif itu di kuadran 2 ya. Kalau yang cos setengah itu kan cos 60 ya. Cos 60 berarti yang di kuadran 2 180 min 60 yaitu cos 120. Nah, berarti kita sudah bisa mengubah bentuknya jadi cos 2x sama dengan cos 120 ya. Nah, maka sekarang kita bisa menggunakan rumus untuk cos tadi ya. Yang pertama 2x sama dengan alfa ya. Ini alfanya berarti ya. Ini yang jadi alfanya ya. Nah, berarti 120 tambah K kali 360 derajat. Atau kan ada 2 ya. Atau yang kedua apa tadi? 2x sama dengan min alfa. Berarti min 120 tambah K kali 360 derajat ya. Perhatikan di sini pakai 2x sesuai dengan yang ada di sini. Nah, oke. Sekarang karena masih 2x kita bagi 2 dulu. Berarti x sama dengan semuanya kita bagi 2. Jadi berapa? 60 ditambah K kali 180 ya. 360 dibagi 2 180. Nah, baru kita jalankan nilai K-nya. Nah, K-nya ini adalah bilangan bulat. Berarti K ini terdiri dari bilangan negatif, 0 dan positif ya. Oke. Kalau K-nya negatif, kalau K-nya kita misalkan ambil min 1 aja, K-nya sama dengan min 1 ya. Maka X-nya ini X sama dengan 60 ditambah min 1 ya. Kalau K-nya min 1 berarti ini min 180 ya. Hasilnya berapa? Minus 120. Kalau kita lihat batasnya kan dari 0 sampai 360. Berarti nilai ini tidak memenuhi ya. Ini tidak memenuhi. Nah, maka kita naikkan K-nya sama dengan 0 ya. K-nya sama dengan 0, maka yang ini hasilnya 0, X-nya berarti sama dengan 60 ya. Kalau K-nya 1 apakah masih bisa? K-nya 1. Ya, kalau K-nya 1 berarti X sama dengan 60 derajat ditambah 1 kali 180 yaitu 180. Berarti sama dengan 240 derajat. Nah, seperti itu. Masih bisa karena batasnya masih di antara ini ya. Ternyata 240 itu masih di antara batas ini. Kalau K-nya 2, kita perhatikan kalau K-nya 2 berarti ini sudah nilainya 360 ditambah 60 jelas lebih ya, melebihi dari batasnya. Untuk K-nya 2 ini tidak bisa ya. Cukup kita berarti sampai 240. Nah, dari sini kita peroleh 60 dan 240 ya. Oke, kemudian kita ke rumus yang kedua ya. Ini sama juga karena masih 2x, kita ubah dulu, kita bagi 2 semuanya jadi min 60 ditambah K kali 180 ya. Nah, sekarang kita tentukan K-nya. Untuk K-nya negatif jelas nggak bisa karena hasilnya akan negatif ya. Tidak sesuai dengan batasnya. Oke, kemudian kalau K-nya 0 sekarang. Kalau K-nya 0, ini 0 berarti 0 tambah min 60. Masih negatif berarti belum memenuhi. K-nya 1 ya. Kalau K-nya 1 ini bisa. K-nya 1 maka X-nya sama dengan min 60 tambah 180 ya. Berarti 120. Oke. K-nya 2 apakah masih bisa? K-nya 2. Ya, ini berarti X sama dengan min 60 tambah 360 ya. Berapa? Min 60 tambah 360 300. Masih bisa ya. Kalau K-nya 3 ya pasti lebih ya. 180 kali 3 berapa? 540 ya, dikurangi 60 masih di atas ini ya, 360 berarti tidak memenuhi. Berarti cukup sampai 300 ini ya. Nah,
dari dua rumus ini kita peroleh nilai X-nya adalah 60, 240, 120, 300 ya. Nah, berarti HP-nya adalah himpunan penyelesaiannya yang kita urutkan ya. Yang paling kecil 60, kemudian 120 derajat, kemudian 240 derajat dan 300 derajat. Nah, seperti ini cara menyelesaikannya ya. Jadi intinya kita ubah dulu ke bentuk ini ya. Ubah dulu ke bentuk ini. Oke, soal selanjutnya adalah yang ketiga. Ini ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan tan 3x min pi per 6 sama dengan akar 3 ya. Untuk x lebih dari atau sama dengan 0 kurang dari sama dengan pi. Perhatikan batasnya yaitu menggunakan pi radian. Maka nanti penyelesaiannya juga menggunakan pi ya. Nah, karena ini persamaannya tan, kita ubah dulu persamaannya yaitu bentuknya nanti tan x sama dengan tan alfa ya. Kita ubah dulu ke bentuk seperti ini. Tulis soalnya tan berapa? Tan 3x min pi per 6 sama dengan akar 3. Nah, karena di sini koefisien tannya sudah 1, maka langsung diubah ke bentuk ini ya. Bentuk ini tan 3x min pi per 6 sama dengan tan berapa yang akar 3. Nah, kalau kalian sudah hafal tabelnya yang tadi, akar 3 adalah tan 60 ya. 60 itu kalau diubah ke pi, yaitu pi per 3 ya. Berarti tan 3x min pi per 6 sama dengan tan akar 3. Nah, rumus untuk persamaan tan apa? Cuman satu ya, yaitu x sama dengan apa tadi? Alfa ditambah k kali 180 atau yang menggunakan pi ya. Karena di sini 3x min pi per 6, maka di sini langsung kita tulis 3x min pi per 6 sama dengan alfanya ya pi per 3 ya. Berarti pi per 3 ditambah k kali pi ya. Oke, berarti kita sederhanakan dulu. Ini min pi per 6 pindah ruas ke sini jadi berapa? Jadi ditambah ya. Pi per 3 ditambah pi per 6 tambah k kali pi. Oke. Lanjut kita sederhanakan ya. Kita lanjut di sini. 3x sama dengan pi per 3 tambah pi per 6 berapa nih? Samakan penyebut. Ini jadi 2 per 6 ya. Jadinya 3 pi per 6 ya. Ditambah k kali pi. Nah, disederhanakan maka menjadi pi per 2 ya. Pi per 2 dibagi 3 lagi. Kita ubah ke x sama dengan kita bagi 3 semuanya berarti ya. Jadi pi per 2 per 3 jadi pi per 6 ditambah k dikali pi per 3 berarti ya. Nah, karena sudah x sama dengan, kita jalankan nilai k-nya sekarang. Kalau k-nya negatif 1, kita mulai dari negatif 1. Ini min ya, min tambah min pi per 3 ditambah pi per 6 hasilnya negatif ya. Jadi tidak memenuhi. Nah, sesuai dengan batasnya. Maka kita gunakan sekarang kita naikkan k sama dengan 0 ya. K sama dengan 0 berarti ini 0 kan, sehingga nilai x-nya adalah pi per 6. Lanjut k-nya 1 apakah masih bisa? K-nya 1 maka x sama dengan berarti pi per 6 ditambah 1 kali pi per 3 berarti pi per 3 ya. Berapa kalau ditambah? Hasilnya adalah pi per 2 ya. Kalau langsung disederhanakan hasilnya pi per 2. Lanjut k-nya 2 apakah masih bisa? K sama dengan 2 berarti jadinya pi per 6 ditambah 2 pi per 3 ya. Samakan penyebut maka kita peroleh 5 pi per 6 ya. Karena ini jadi 4 pi per 6 ditambah 1 pi per 6 jadi 5 pi per 6 ya. Lanjut k-nya 3. K sama dengan 3 apakah masih bisa? Ya, karena batasnya sampai pi ya. Kalau k-nya 3 berapa nih? K sama dengan 3 sehingga jadi pi per 6 ditambah
3 kali pi per 3. Ya, 3-nya coret, berarti tambah pi ya. Nah, di sini batasnya saja sampai pi, apalagi ditambah pi per 6 jadi lebih ya. Nah, sehingga ini untuk K sama dengan 3 tidak memenuhi ya, karena di luar batas yang ditentukan. Nah, sehingga kita peroleh nilai X yang memenuhi yaitu pi per 6, pi per 2, dan 5 pi per 6 ya. Kita tulis, maka himpunan penyelesaiannya adalah berapa? Kita urutkan dari pi per 6, kemudian setelah pi per 6, pi per 2 ya, kemudian setelah pi per 2 yaitu 5 pi per 6. Nah, selesai. Ini cara mengerjakan soal yang batasnya menggunakan pi radian ya. Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan cos 2x min 7 sin x min 4 sama dengan 0 untuk x lebih besar dari sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, di sini muncul cos 2x ya, sudut rangkap namanya ya. Ada dua yang sering digunakan di sini rumusnya, yaitu yang pertama rumus identitas ya. Yang pertama ada identitas. Identitas itu apa? Itu sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1 ya. Dari sini rumusnya bisa kita ubah-ubah nanti. Ya, misalkan sin kuadrat X sama dengan 1 min cos kuadrat X ya. Begitu juga kalau cos kuadrat X ya. Cos kuadrat X sama dengan 1 min sin kuadrat X. Kalau yang muncul di sini cos kuadrat atau sin kuadrat ya. Oke, kemudian rumus yang kedua sudut rangkap. Ya, sudut rangkap ya. Sudut rangkap di sini adalah cos 2x ya. Cos 2x. Nah, rumus dari cos 2x itu adalah 1 min 2 sin kuadrat X ya, atau 2 cos kuadrat X min 1 ya, 2 cos kuadrat X min 1. Nah, karena di soal yang muncul adalah cos 2x, berarti yang kita gunakan adalah sudut rangkap ya, sudut rangkap. Kita tulis dulu soalnya. Cos 2x min 7 sin X min 4 sama dengan 0. Nah, perhatikan apakah kita menggunakan 1 min 2 sin kuadrat X atau 2 cos kuadrat X min 1. Kita perhatikan suku yang lainnya yaitu sin X ya. Bagaimana supaya sejenis? Berarti kita gunakan yang pertama ya, yaitu yang ini ya. Cos 2x kita ubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat X ya. Kita ubah menjadi cos 2x ini 1 min 2 sin kuadrat X min 7 sin X min 4 sama dengan 0. Nah, seperti ini. Kita sederhanakan sekarang. Ya, kita lanjut di sini ya. Jadinya min 2 sin kuadrat X min 7 sin X. Ya, 1 min 4 berapa? 1 min 4 itu min 3 sama dengan 0 ya. Nah, untuk memudahkan, sin X-nya bisa kita misalkan P ya, yang pangkatnya 1. Kita misalkan sin X sama dengan P ya, yang ini. Nah, ingat, sin X-nya kita misalkan P, maka ini menjadi min 2P kuadrat, min 7P, min 3 sama dengan 0. Nah, selanjutnya untuk memudahkan juga, karena koefisien X kuadratnya negatif, kita kali min 1 ya. Kita kali min 1. Maka menjadi 2P kuadrat ditambah 7P ditambah 3 sama dengan 0 ya. Oke, kemudian kita faktorkan. Kita faktorkan sekarang karena bentuknya adalah persamaan kuadrat ya. Jadi di sini menggunakan konsep persamaan kuadrat. Faktornya adalah 2P ya, di sini P. Nah, berapa kalau hasil kalinya 3 dijumlah nanti hasilnya 7 ya. Di sini berarti plus 1, di sini plus 3 ya. Nah, dari sini kita peroleh akarnya adalah
P sama dengan min 1/2 atau P sama dengan min 3. Nah, karena yang kita cari adalah nilai X-nya, kita sekarang substitusi lagi. P itu kan sama dengan sin X ya. Masukkan di sini. Sin X sama dengan min setengah ya. Oke. Kemudian yang ini berarti nanti sin X sama dengan min 3. Nah, untuk yang sin X sama dengan min setengah, berapa saja yang memenuhi X-nya supaya hasilnya min setengah? Setengah itu kan sin 30 ya. Nilai X sama dengan, karena ini min berarti nilai sin yang negatif yaitu di kuadran 3 ya, dan kuadran 4 ya. Nah, untuk yang kuadran 3 berarti pakai yang 180 plus. Nah, plus berapa nih? Yang setengah kan tadi sin yang setengah itu 30 ya, berarti plus 30 ya. Sama dengan 210 derajat. Kemudian yang kuadran 4 kita gunakan 360 min ya. Min berapa? Min 30 sama dengan 330 derajat. Nah, seperti ini. Maka kita dapatkan nilai X yang memenuhi adalah 210 derajat dan 330 derajat. Kemudian untuk sin X sama dengan min 3. Nah, ini kalau kurang dari min 1, jadi batas nilai sin X itu ini ya. Jadi sin X itu lebih dari sama dengan min 1, kurang dari sama dengan 1 ya. Jadi yang paling kecil itu nilainya min 1, yang paling besar itu plus 1. Sehingga kalau ini min 3, nah ini berarti tidak ada nilai X yang memenuhi. Kita tulis TM, tidak memenuhi ya. Nah, seperti itu. Sehingga kita peroleh himpunan penyelesaiannya adalah berapa? Ini 210 derajat sama 330 derajat. Nah, seperti ini cara menjawab tipe soal yang keempat. Baik, sekarang untuk mengasah kemampuan kalian bisa mengerjakan soal-soal latihan berikut ini ya. Oke, silakan dicoba kerjakan soal-soalnya ya. Baik, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini terkait persamaan trigonometri. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar dan terus berlatih soal di rumah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.